Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Zinhi Nadira Nasution dan rekan saya. Saya Ingrid Cecilia Lumban Raja. Kami di sini ingin mewawancarai Bapak dengan Bapak Rahman, ya. kasih pelayanan dan kesejahteraan sosial di Kalimantan Barat. Tanpa memperpanjang waktu, kami akan memulai sesi wawancara. Kapan pertama kali kantor Kelurahan Tanjung Pinang Barat ini dibentuk, serta apa dasar berdirinya kantor Kelurahan Tanjung Pinang bagian Barat ini? Kelurahan Minang Barat ini pertama kali itu terbentuk sejak tahun 2001, semenjak Kota Tanjung Pinang terbentuk. Kemudian terbentuk otonom tahun 2001. Jadi terbentuklah kantor Kelurahan Tanjung Pinang Barat. Sebelumnya kita bergabung dengan Kabupaten Kepri dulunya. Setelah dibentuk Kota Tanjung Pinang pada otonom, maka Kota Tanjung Pinang itu dipecahlah kelurahan-kelurahannya tahun 2001 itu. Maka Kelurahan Pinang Barat ini awalnya cuma 2 kecamatan, Kecamatan Barat dan Kecamatan Timur. Barat berada di Bukit Semprong dulunya. Jalannya di Jalan Bukit Semprong. Kelurahan Pinang Barat ini terbentuk. Maka tahun 2015 sampai 2016 baru mulai pindah ke Jalan Bali ini. Awalnya di Jalan Bukit Semprong. 2016 baru aktif di kantor baru di Jalan Bali. Bagaimana bentuk struktur organisasi yang telah dibentuk dalam kantor Kelurahan Tanjung Pinang Barat ini, Pak? Ya, seperti kami buat profil kelurahan itu strukturnya itu dari lurah, kota atasnya dari lurah, di bawah lurah itu ada sekretaris kelurahannya. Nah, sekretaris kelurahan itu dia punya staf juga, namanya sekretariat kelurahan. Nah, itu di bawah, sedangkan di bawahnya lurahnya lagi ada seksi-seksi, ada 3 seksi tadi. Seksi-seksi itu ada lagi di bawahnya staf-staf. Jadi strukturnya dari lurah, sekretaris kelurahan, ada kasih-kasihnya, ada staf-stafnya. Ada juga di jabatan sampingnya jabatan fungsional sebenarnya, tapi tidak ada karena jabatan fungsional itu saat ini belum terisi di kelurahan itu. Yang ada cuman lurah, sekretaris kelurahan, sama kasih-kasih seksinya itu, ada 3 seksi, ada staf-stafnya. Kami ada staf kami karena staf kelurahan ini ada jumlahnya 17 staf di sini, termasuklah lurah dan sekretaris kelurahan dan kasih-kasihnya, ada 17 orang di sini. Idealnya memang tak mencukupi, tapi kita bekerja dengan baik sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Untuk seksi pelayanan itu kan dia administrasi kependudukan. Jadi itu ada pelayanan kita mengurus tentang surat keterangan tidak mampu, ada mengurus surat keterangan, misalkan dia keterangannya itu dia mengurus bahwa dia itu belum menikah, itu namanya surat keterangan saja. Jadi beda kan antara surat keterangan tidak mampu dengan surat keterangan biasa. Ada juga surat izin menikah. Jadi orang mau menikah, minta pengantar nikahnya dari RT-nya, terus menguruskan surat izin pengantar nikahnya itu dengan kelurahan. Terus ada juga surat kedulu kita ada juga buat surat kelahiran dan kematian. Nah, sekarang kematian kita buat, kelahiran sekarang kita tidak lagi karena sekarang sudah diambil langsung oleh Disduk. Untuk KK, KTP dan surat kelahiran langsung di Disduk. Kita hanya mengeluarkan surat kematian. Nanti surat pengantar kematian kita buat, Disduk yang mengeluarkan akta kematian. Nah, itu saja yang kami buat. Terus satu hari itu paling ada sekitar 10 warga yang mengurus untuk pengurusan. Jadi target saya memang kalau 1 tahun itu kita sekitar 200 ke 300 surat yang kita keluarkan untuk pelayanan masyarakat mengurus. Suratnya macam-macam kan, ada yang pendudukan, ada yang keterangan masing-masing, termasuk juga tentang surat putusan SK seperti SK masjid, SK organisasi, jadi kita juga keluarkan itu surat putusan dari lurah. Pelayanan itu, kalau kemarin tahun 2022 kami ada buat aplikasi namanya Siap Bos. Itu kan untuk mempermudah masyarakat tak perlu datang kemari.
cukup kita pakai online suratnya, kita yang proses, siap tinggal ambil. Tapi sekarang itu sudah tidak berjalan lagi karena kadang kita imbauan dari kantor wali kota, kita memakai Srikandi namanya. Srikandi, tapi Srikandi itu beda dengan untuk pengurusan cepat. Srikandi itu prosesnya kita tidak perlu lagi menunggu lurah untuk tantangan langsung manual. Jadi dia pakai barcode saja. Barcode-nya itu lurah hanya sekedar mengecek dari online saja. Jadi lurah tidak pada tempat pun surat itu siap. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pinang seluruhnya, bukan hanya Kelurahan Minang Barat saja. Seluruh instansi yang ada di pemerintah Kabupaten Pinang itu menggunakan namanya Srikandi. Itu bermudah masyarakat tidak perlu nunggu lurahnya lagi, tidak perlu nunggu camat lagi. Langsung terkonek dengan lurahnya. Urusan dandan. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan saat melakukan tugas pada setiap bidangnya, apa saja kendala yang dihadapi, serta bagaimana solusi untuk menghadapi kendala tersebut? Ya biasanya kita nih Kelurahan Barat ini kan kelurahan yang paling lama sebenarnya, kelurahan tertua. Karena dulu kita pecah dari Kabupaten Kepri. Kendala kita mungkin kita masyarakatnya ada tua-tua, jadi penjelasan kita untuk menjelaskan masyarakat itu mungkin kurang nangkap, jadi agak lambat ya. Jadi kita menjelaskan karena sekarang semua sistem itu harus asli, surat kakaknya asli, semua kita mau lihat. Kadang masyarakat ini bawanya yang asli, nanti kita jelaskan mereka tetap mengotot untuk minta surat. Nah itu BPJS seperti surat BPJS kesehatan itu semua kita kan hanya koordinasi, kita kan sebagai tempat fasilitas saja, nanti yang menguruskan Dinsos dan Kesehatan. Jadi kita sudah jelaskan, biasanya masyarakat tuh sulit untuk menerima kalau penjelasan dari kita, itu kendala kita. Sama yang kemarin yang saya bilang tadi, kita pakai online itu, kendala kita paling surat itu belum kita pastikan bahwa dia itu suratnya asli atau bukan. Nah, jadi kita untuk mengeluarkan itu kita takut supaya tidak terjadi maladministrasi, maka kita betul-betul harus lihat ya itu asli atau tidak. Tapi kendala selama ini tak adalah kendala yang begitu berat di Kelurahan Minang Barat ini. Semuanya berjalan dengan lancar dan masyarakat pun masyarakat Kelurahan Barat ini rata-rata sudah bisa menerima apa yang dibuat oleh Kelurahan Minang Barat. Bagaimana kantor kelurahan ini menangani keluhan atau masukan dari masyarakat terkait kualitas atau proses pelayanan yang kurang memuaskan? Kita Kelurahan Minang Barat ini menerima setiap keluhan-keluhan dan kritikan dari masyarakat. Kita juga sediakan tong untuk surat masyarakat menyampaikan keluhan-keluhannya, kita sediakan juga di depan itu. Jadi silakan masyarakat kalau menyampaikan. Bisa juga langsung dengan WA, kita terbuka. WA kita sebarkan ke masyarakat, ke RT. Jadi kalau ada keluhan-keluhan masyarakat, kita terima. Biasanya kita cepat kalau ada keluhan misalkan orang sakit, gitu kan. Biasanya mereka kalau sakit ini harus cepat suratnya. Nah, jadi biasanya kita kecuali hari libur kita memang tidak bisa menanggapi keluhan masyarakat. Tapi kalau hari-hari jam kerja begini kita cepat, kita tak perlu terlalu mempermasalahkan apa masyarakat masalahnya. Kita pokoknya memberikan pelayanan yang baik saja kepada masyarakat. Selama ini memang tidak ada masalah yang berarti, cuma kendalanya paling-paling orangnya ada pindah mana, itu makanya kita butuh dokumen yang asli. Karena kita kan kelurahan terlama nih, kelurahan paling tua di Tanjung Pinang ini. Jadi rata-rata masyarakat kita ini sudah banyak heterogen pindah ke timur. Nah, jadi kami ini kendalanya paling-paling itu aja lah, orang yang sudah tinggal di timur. Jadi kita meyakinkan supaya dia memang warga sini, kita minta dokumen aslinya. Tapi semua keluhan-keluhannya, caranya tetap kita tampung, dan lurah juga aktif. Saya sebagai kasih pelayanannya juga sering turun-turun ke masyarakat juga. Jadi tak ada kendala lah yang dihadapi oleh masyarakat. Sekian dari sesi wawancara kita pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf bila kami ada salah kata dalam sesi wawancara. Terima kasih banyak Pak. Kelurahan mewakili Pak Lurah juga terima kasih.
kami hanya menyampaikan saja apa yang